Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aisyah Fauzia Madotila dengan NIM 14144251123. Aku dari Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Di sini aku mau mengkritik mengenai masalah di lingkungan sekitar. Salah satunya yang aku mau bahas adalah bagaimana trotoar itu dialihfungsikan gitu. Nah, kalian pasti pernah ngalamin hal-hal yang gak menyenangkan atau kayak hal-hal yang gak terduga pas lagi jalan kaki. Kayak misal tiba-tiba kita lagi jalan nih ya, tiba-tiba kayak berhenti, ada pohon besar gitu di tengah-tengah trotoar gitu. Terus kayak misalkan tiba-tiba aja trotoar tuh dijadiin lapak jualan. Dan kadang yang mungkin sering kita lihat pas lagi kita naik transportasi umum atau kita lagi naik kendaraan bermotor adalah kita tuh sering banget lihat jalur pedestrian atau jalur yang dikhususkan untuk jalan kaki kayak trotoar gitu, itu dijadiin pintasan oleh kendaraan motor ketika jalan raya yang seharusnya untuk kendaraan motor itu pas dalam keadaan macet gitu. Harapannya sih biar mereka bisa sampai tujuan dengan cepat dan tepat waktu, tapi itu kayak merugikan bagi kita sebagai pejalan kaki nggak sih? Nah, paling parahnya lagi itu kadang di banyak wilayah termasuk di Jakarta yang notabene-nya ada kota besar, kadang jalur pedestrian itu masih minim atau masih jarang di wilayahnya, jarang dirawat atau bahkan mengalami kerusakan, entah itu nggak rata, berlubang, atau kerusakan lainnya. Juga kadang struktur yang dibangun itu nggak nyaman untuk dipakai berjalan kaki karena trotoar itu strukturnya sempit gitu. Pasti kalian pernah ngalamin bukan? Nah, belum lagi kalau kita bahas mengenai akses penyandang untuk disabilitas. Nah, fasilitas yang ada di trotoar itu kayak contohnya ada guiding block yang seharusnya membantu teman-teman tunanetra berjalan dengan mandiri. Kadang kalian pernah nggak sih ngelihat kayak jalur guiding block tersebut kadang nggak berfungsi dengan baik. Nah, berfungsi tidak dengan baiknya itu kayak gimana sih? Misalkan kayak kadang tuh guiding block suka terputus di tengah jalan, tertutup lapak, atau bahkan mengarah ke tempat yang berbahaya. Nah, kalau kalian pernah lihat di TikTok kayak gitu, ada video viral anak sekolah itu sedang berjalan di guiding block, tapi guiding block tersebut malah mengarah ke sungai tanpa adanya pembatas. Nah, ini tuh menunjukkan kalau ruang publik kita belum benar-benar inklusif. Padahal trotoar seharusnya bisa digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Nah, dari situ muncul pertanyaan, apakah ini tuh menjadi salah satu faktor kenapa orang Indonesia malas untuk berjalan? Berdasarkan hasil penelitian atau data penelitian yang dilakukan oleh Stanford University pada tahun 2025, Indonesia itu menduduki peringkat pertama negara yang malas berjalan kaki dengan total langkah 3.513, disusul oleh peringkat kedua yaitu Arab Saudi dengan total 3.807 langkah, dan Malaysia sebagai peringkat ketiga dengan total 3.963 langkah. Lalu menurut Lektor Kepala Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung, Dr. Ernawati Hendra Kusuma daerah MSP, salah satu alasan orang Indonesia malas berjalan kaki dikarenakan kurangnya infrastruktur yang memadai. Jadi bisa dikatakan dong ya, kalau salah satu faktor pendukung orang Indonesia malas berjalan kaki itu karena infrastruktur yang belum memadai. Nah, kalau kita lihat dari sisi regulasinya, padahal hak pejalan kaki di Indonesia itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau RLAJ, di mana disebutkan dalam pasal 131 ayat 1 bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Tapi yang jadi masalah itu adalah antara aturan sama realitas yang ada di lapangan tuh sering tidak berjalan beriringan. Nah, ruang publik yang seharusnya jadi inklusif dan aman justru sering direbut oleh kepentingan lain ya, baik dari itu kendaraan, aktivitas ekonomi informal, maupun kurangnya perencanaan yang matang.
Pejalan kaki termasuk penyandang disabilitas yang seharusnya menjadi prioritas justru sering berada di posisi paling dirugikan. Lebih jauhnya lagi nih, ini tuh sebenarnya bukan hanya soal tentang pejalan kaki dan jalur pedestriannya, tapi gimana sih kita sebagai manusia itu, sebagai masyarakat punya kesadaran terhadap fasilitas umum. Trotoar itu kalau kita lihat itu bisa mudah dialihfungsikan, dijadikan ini dan itu, terus kayak pelanggaran itu dianggap hal biasa, dan ketika fasilitas itu tidak dirawat dengan baik, itu nunjukin kalau kesadaran kita itu sebagai masyarakat itu masih terhadap pelayanan umum itu masih rendah. Ibarat kata ya, kita nggak mau dong apa yang udah menjadi hak kita malah dirampas sama orang lain. Harusnya semua orang itu paham dan punya kesadaran akan batas hak dan kewajiban agar ruang publik itu tetap adil untuk semua. Maka dari itu, kita tuh sebagai masyarakat perlu adanya perubahan mengenai pola pikir dari kita sendiri mengenai hak-hak pelayanan publiknya di ruang publik, termasuk hak pejalan kaki. Selain itu, pemerintah juga perlu banget mengadakan sosialisasi tentang pentingnya fungsi trotoar pada publik, dan pemerintahan juga perlu membuat perencanaan yang matang dan mengambil tindakan tegas apabila ada yang melanggar atau menyalahgunakan fungsi trotoar. Sebagai akhiran, seperti kata Enrico Penalosa bahwa cara simpel membuat sebagian orang bahagia adalah memikirkan kota dari sudut pandang manusia, bukan dari kendaraan, bisnis, atau hal yang lain. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.